Siapa sih ini orang? Norak banget. Lu ngapain di sini? Nggak lihat? Tempat parkir VIP. Motor bukan di sini parkirannya. Nggak apa-apa lah. Menurut lo, ini nggak apa-apa? Lihat nih kaki gue kejepit, pasti memar. Apa-apa nih? Kalau main kasih duit aja nggak minta maaf? Udah untung tau nggak? Gue kasih duit ganti rugi. Ini bukan soal uang. Minta maaf enggak, main kasih duit aja lo. Orang lo kira semua bisa dibeli pakai uang. Berani banget tuh cewek ya. Baru kali ini gue liat cewek berani sama Moreno. Dia nggak tahu sama Moreno. Sorry, gue udah nabrak motor butut lu. Puas. Sekarang ambil duitnya. Gue nggak butuh uang lu. Lu mau kemana? Lepasin. Alfian, Siap, Tuan. umur saya mungkin gak lama lagi. Saya ingin kamu melakukan sesuatu untuk saya. Siap, Tuan. Cari cucu saya. Cucu? Ini anak laki-laki saya bersama istrinya, juga anaknya. Cucu saya itu punya tanda lahir di tangannya. Dulu saya mengusir mereka karena saya tidak setuju anak saya menikah dengan wanita dari keluarga yang berbeda. Dan sekarang anak saya sudah meninggal. Saya sangat menyesal. Saya sangat ingin mengenal mereka dan meninggalkan seluruh kekayaan Wijaya Group untuk cucu saya satu-satunya. Tolong temukan dia. Oh my god. Sorry, gue nggak sengaja. Sorry. Oh, ngapain lo di sini? Jangan bilang lo dapat beasiswa juga di sini. Iya. Oh my god, like kemanapun gue pergi, lo ngikut aja. Diem lo. Pagi semua. Sorry. Selamat datang di hari pertama kalian di semester ini. Kalau nggak salah, kita ada mahasiswa baru ya? Nadia Sanjaya. Saya, Bu. Welcome. Semoga kamu cocok di sini ya. Wah, sial. Ini kan cowok yang tadi. Ternyata si Judes ini kuliah di kelas ini juga. Kenapa dia di sini sih? Lihat aja lo, akan kena sembur sama dosen karena lo telat. Mampus. Maaf Tuan Muda Moreno, saya bukan bermaksud mulai duluan. Kenapa dosen aja sampai takut gitu sih sama dia? Emangnya dia siapa? Siapa? Minggir, gue mau duduk sini. Iya. Rasa banget sih lo.
Kenapa sih gue gak ada ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain gimana? Jelas-jelas lo datang telat dan lo ngusir dia dari tempat duduknya. Semena-mena banget sih lo. Lo kira lo raja di kampus ini? Ya emang. Lo tuh ya, anak orang kaya gak tahu diri. Udah datang telat, semena-mena, gak bisa parkir, di kelas nyebelin. Nadia, cukup. Bu, tapi orang ini udah semena-mena sama dia. Enggak kok, Bu. Saya aman. Nadia, keluar dari kelas ini. Apa? Keluar. Saya tidak terima kamu bikin keributan di kelas ini. Bu, tapi dia yang mulai duluan, Bu. Keluar. Saya kecewa sama kamu. Ini hari pertama kamu di sini dan kamu malah bikin rusuh di kelas ini. Bu, tapi ini masalahnya. Sudah. Nggak perlu ada penjelasan lagi. Silakan keluar. Bye-bye. Dasar cowok. Ya begitulah bro. That's life man. Lu udah kelas lagi nggak sih? Gak tau lah, Gua sih gak ada peduli kayaknya. gue. Heh, lo! Lo manggil siapa? Ya lo lah, siapa lagi? Nama gue bukan Heh. Dengar ya, anak orang kaya. Hidup lo mungkin udah enak. Mungkin lo udah disiapin warisan sama keluarga lo. Sementara gue harus usaha untuk masuk ke kampus ini. Jadi, stop ngerecokin hidup gue, ngerti? Dan lo juga harus tahu, keluarga gue adalah salah satu donatur terbesar di kampus ini. Jadi lo harus patuh sama gue. Karena kalau gue mau untuk bikin lo cabut dari kampus ini, gue bisa. Ngerti lo? Bilang aja karena gue miskin. Lo merasa gue gak pantas masuk ke kampus ini, ya kan? Makanya lo ngerecokin gue di kelas tadi. Lo kenapa sih? Kenapa lo benci sama gue karena gue punya semua apa yang lo mau? Gaya lo songong kayak gini emang gak diajarin sama ibu lo? Atau emang ibu lo yang gak ngajarin? Gue gak mau punya apa yang lo punya. Denger ya, gue gak peduli soal miskin atau kaya. Dan apa yang lo ngomong barusan, lo ngatain diri sendiri miskin. Jangan kayak gitu lagi. Kata-kata adalah doa. Lo berani ya kurang ajar sama cowok gue? Lo nggak tahu ya dia siapa? Maksud lo apa sih, Sher? Moreno itu cowok gue. Dan lo udah kurang ajar sama dia. Jangan lo pernah begitu lagi. Paham lo? Gue gak tahu dia cowok lu dan gue juga gak peduli sih dia siapa. Lo boleh belagu di sekolah kita dulu. Tapi di sini lo bukan siapa-siapa. Lo cuma cewek cuma dapat beasiswa. Paham lo? Nadia, I am the queen, course. Lebih baik lo pindah dari sini. Cause honestly, gue nggak sudi satu kampus sama manusia rendahan kayak lo. You don't belong here. Come on, girl. Gue gak boleh lemah. Gue gak boleh nangis. Gue harus lulus kuliah dari sini biar gue bisa dapat kerjaan yang bagus dan gaji yang besar, biar gue bisa bikin ibu gue bangga. Aku kesal. Orang-orang di kampus pada ngerendahin aku semua. Nah, tuh udah aku bilang, kamu keluar aja lah dari sana. Lagian kamu ngapain sih kegep banget ngejar ini semua? Tapi kan aku punya mimpi, Bas.
Emang salah orang punya mimpi? It's okay, Nat. Tapi kadang mimpi kamu tuh ketinggian. Tapi orang bukannya kalau punya mimpi harus besar, Bas. Aku tuh mau merubah nasib keluarga aku. Emang salah? Gak salah, Nat. Tapi kadang kalau kamu ketinggian, jatuhnya sakit kalau nggak sesuai kenyataan, Nat. Udah, aku cabut dulu. Kau pikirin kata-kataku baik-baik ya. Mama sangat malu, Moreno. Nilai kamu di kampus semuanya jelek. Maunya kamu apa sih? Ya, Di kampus ini, kamu memang pasti bisa lulus. Tapi gimana kalau kamu ke Amerika? Hah? Kamu pikir Mama bisa bantu kamu di sana? Moreno. Kamu itu anak satu-satunya laki-laki. Kamu harusnya bikin harum nama keluarga, bukan malah bikin malu. Mama nggak mau tahu ya, Moreno. Kamu perbaiki nilai kamu. Kamu itu satu-satunya penerus perusahaan kita. Ingat ya. Halo? Ini saya Pak Timo, dekan kampus kamu. Ya. Halo Pak, ada apa ya? Karena sikap dan perbuatan kamu yang sudah mempermalukan kampus, juga mempermalukan salah satu donatur terbesar di kampus, kamu terpaksa harus kami drop out. Ren, lu kok tega banget sama Nadia? Sampai kena DO kayak gitu. Kan kasihan dia, Ren. Austin! Pengecut lo! Lo ngomong apa barusan? Halo? Pengecut! Seceman itu kalau sampai nyuruh-nyuruh kampus buat DO gue cuma gara-gara masalah sepele. Asal lo tahu ya, untuk bisa masuk kampus ini gue pakai otak. Bukan kayak lo pakai duit. Kamu memang pasti bisa lulus. Tapi gimana kalau kamu ke Amerika? Hah? Kamu pikir Mama bisa bantu kamu di sana? Oke. Gue bisa bikin lo nggak di DO lagi di kampus ini. Asalkan lo mau jadi tutor gue. Tutor? Enak aja lo nyuruh-nyuruh. Ya udah kalau nggak mau. Apa gue bilang? Lo memang nggak pantas ada di sini. Akhirnya out juga kan? Syukurin. Bye-bye Nadia. Bye. Gue bisa bikin lo nggak di DO lagi di kampus ini. Heh lo! Ya udah, gue mau jadi tutor lo. Syaratnya, 1, gue bisa masuk hari ini juga. 2,
gue tutorin lu 3 kali seminggu setelah pulang kampus. Ketiga, di rumah gue. Kok jadi di rumah lo? Iya, gak mau. Ya udah. Oke, fine. Fine. OMG, Sher. Moreno bakal sering ke rumah tuh cewek. Dia aja nggak pernah ke rumah lu. Coba lu pinter, Sher. Pasti lu yang bakal ngajarin Moreno. Diam lu, Jeff. Oke. Kamu yakin kalau informasi cucu Tuan Wijaya ada di sini? Baik, saya pastikan. Cucu Pak. Sorry. Nggak sengaja. Maaf, sorry. Oh, sorry ya. Cari cucu saya. Tolong. Temukan dia. Saya duluan ya, Mas. Sorry, nggak sengaja. Oke. Halo, tolong kamu cari segera motor coklat dengan plat B6991. Jadi kamu sudah menemukan cucu saya? Iya Tuan, saya yakin sekali itu mereka. Tinggal saya cari tahu lagi di mana tempat Bu Dewi, dan yang paling penting saya sudah menemukan di mana kontrakan mereka. Kontrakan? Mereka tinggal di kontrakan? Betul Tuan. Jadi mereka hidup susah? Nampaknya seperti itu Tuan. Bu Dewi bekerja sebagai tukang jahit. Temui mereka. Bilang sama mereka kalau saya ingin ketemu dengan mereka. Saya akan menjadikan cucu saya sebagai pimpinan baru Wijaya Group. Ini kamu nggak ada halaman belakang rumahnya? Halaman belakang apaan? You have no backyard? Ya buat belajar lah. Wow. Rumah lo cuma segini. Kayaknya sekamar gua deh. Atau even lebih gede kamar gua ya? Udah kelar kehinanya? Ingat ya, rumah gue memang cuma segini. Tapi elu yang datang ke sini untuk butuh bantuan gue. Let's go. Ambil buku lu. Lu nggak ada niatan nyediain apa gitu buat tamu lo? Hah? Kopi kek? Gua kalau ngopi nanti belajar ngantuk gimana? Sebentar. Kalian ngapain? Ibu nggak lihat, beneran ibu nggak lihat. Ibu jangan salah sangka. Aku tuh tadi ngambil kopi, terus jatuh, kepleset, terus dia nolongin aku.
Oh, ih beneran Bu. Kalian temenan atau gimana? Bukan temen. Aku cuma tutor dia supaya dia bisa lulus. Karena otaknya kurang seons, Bu. Oh, ya. Ya udah deh, Ibu mau ke dapur, mau masak. Pada belajar sana. Dadah. Ngapain lu liatin gue? Ih, orang lu yang ngeliatin gua. Aku nggak nyangka loh ternyata makanan Indonesia biasa enak ini. Di? Emang lu di rumah makan apa? Di rumah sih ada chef ya, cuman dia sukanya masak Western, Japanese, Korean. Jarang gitu masak makanan Indonesia. Makanya kaget gua. Makanan Indonesia enak banget. Belagu. Kok lo ngambil sambal banyak banget sih? Nggak apa-apa, emang gue suka. Ibu mau ayam goreng? Kamu aja sih. Apa? Buat kamu. Ayolah. Ternyata dia deket banget ya sama nyokapnya. Kamu mau juga? Kamu mau juga? Oh, kalau dipaksa mau, Bu. Kenapa lu? Enggak, gua nggak apa-apa. Toilet di mana ya? Tuh di situ. Bentar ya. Lagian kalau misalnya nge-flash tuh yang bener. Gimana ya? Gua nggak tahu, beda kali flash di rumah gua. Hai, Bas. Bastian, pacarnya Nadia. By the way, Bastian ini kerja di cafe yang hits itu loh, yang Closure namanya. Udah kalau gitu besok, jangan lupa ajarin lagi ya. What? Are you crazy, man? Gak mungkin lah gue suka sama dia. She's not my type. Happy? Itu kan? Wah, gila. Laku berat lu, bro. Nah, dia tahu nggak lo sama ceweknya? Mau lu apa? Kaget ya? Ini bro, gue tanya sekali lagi deh sama lo. Nah, dia tahu nggak lo di sini sama nih cewek? Bukan urusan lo. Mending lu tutup mulut deh. Lo dengerin bang. Nadia itu cewek baik. Jadi lo itu nggak pantas memperlakukan dia kayak gini. Bro, lo bukannya cuma cowok kaya yang gak lulus ujian dan butuh tutor. Iya. Bro, sejak kapan lo peduli sama Nadia? Hah?
Kenapa gue semarah ini sih? Dia kan bukan siapa-siapa. Come on lah, Moreno. Dia bukan siapa-siapa lo. Ada maling ya? Maling. Ibu kagetin. Kenapa sih kamu? Bu lihat itu. Kayaknya ada maling deh, Bu. Masa sih ada maling? Ibu lihat itu pakainya hitam-hitam. Siapa lagi kalau bukan maling? Dia mau ambil apa coba? Barang kita kreditan semua? Biar aku cek deh, Bu. Jangan, kamu di sini biar ibu yang cek. Oke, tunggu. Hei, siapa kamu, ha? Kamu malingin saya ya? Bukan Bu. Saya bukan, ampun Bu. Saya bukan maling Bu. Saya cuma cari rumah Bu Dewi Bu. Saya Bu Dewi. Kamu siapa? Mau kamu apa? Saya diutus Pak Wijaya Gandasuma untuk menemui Ibu. Pak Wijaya lagi sakit keras Bu. Apa urusannya sama saya? Dia mau bertemu Ibu sama cucunya Bu. Kamu bilang sama dia ya, saya dan cucunya sama sekali nggak tertarik buat ketemu sama dia. Asal kamu tahu ya, dia itu dulu ngancurin hidup kami. Dia bahkan gak datang ke pemakaman anaknya sendiri. Bilangin sama dia, kami gak sudi ketemu sama dia. Ngerti kamu? Kok kita jadi bisik-bisik ya? Pergi kamu, pergi. Pergi. Ngapain kamu di sini? Ampun Bu. Iya Bu, ampun Bu. Ibu. Itu siapa? Nggak ada apa-apa kok, aman kok. Itu dia cuma nanya alamat. Oh. Maafkan Ibu Nadia. Ibu nggak bisa biarin kamu kena dengan laki-laki tua kejam itu. Yuk masuk ke dalam. Oke. Maaf Tuan, Bu Dewi menolak untuk bertemu Tuan. Sekali lagi saya sungguh-sungguh minta maaf Tuan. Saya paham kalau Dewi bersikap seperti itu. Apa Tuan mau saya mencobain lagi? Sudah, jangan. Biar saya sendiri aja menemui mereka. Tapi Tuan lagi kurang sehat. Tidak apa-apa. Ini sesuatu yang harus saya lakukan sebelum saya meninggal. Kok Bastian nggak angkat telepon sih dari kemarin? Kenapa muka lo? Lagi ada masalah? Pusing. Bastian nggak bisa dihubungin dari kemarin. Ngapain disedihin sih? Cowok lo itu bukan cowok baik. Apa maksud lo? Lo budak apa gimana sih? Pokoknya tuh cowok bukan cowok baik. Gak cocok juga sama lo. Lo bener-bener... Ya udah, terserah mau percaya apa enggak. Orang gue cuma ngomong jujur. Udah, cukup. Gue udah gak kuat lagi. Lu bener-bener orang gak bisa ngehargain orang, tau gak? Lu bener-bener gue gak mau lagi tutorin lu. Maafin gue Nadia, tapi gue gak bisa biarin lo mikirin cowok kayak dia. Wah, udah terang-terangan jualan. Nggak tau malu banget. Ada apaan sih? Emang lo nggak dapet linknya? Gila ya, lu udah terang-terangan jualan. Nggak tau malu banget. Link apaan? Siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin?
deh, lu semiskin ini sampai nggak punya harga diri sama sekali. Oh my god, lu bener-bener malu-maluin nama kampus ini sih. Iya, padahal udah dapet beasiswa dan kuliah juga udah nggak bayar. Atau mau kita bantu jualin? Di aplikasi biar lebih cepat. Apaan ini? Iya, masa kamu nggak bisa lihat sih? Ternyata si anak baru ini Itu gak benar. udah deh, ngaku aja. Nadia! Jujur sama gue, siapa yang buat ini? Siapa? Bukan gue. Yakin bukan lo? Bukan gue, iya. Oke. Tapi kalau sampai gue cari tahu sendiri dan itu ternyata lo yang buat, awas. Bas. Nadia, Aku mau cerita. kamu ada di sini? Aku mau cerita. Aku gak kuat kuliah di tempat itu lagi. Aku direndahin terus. Aku udah gak mau lagi. Sayang, ini siapa? Kamu harusnya nggak kemari. Bas. Siapa? Gue pacarnya Bastian. Sekaligus bosnya Bastian. Lo yang siapa? Kamu main di belakang aku, Bas. Kamu cinta sama dia. Iya, Nat. Masa depan aku lebih terjamin sama dia. Nat? Nadia? Gue pikir lo lebih cantik. Lo biasa aja. Nat. Gak seharusnya lo nyakitin Nadia. Biar apa lo kayak gitu? Biar keren. Stop. Lo gila ya? Lihat gua. Jangan pernah lagi deketin Nadia. Dia tuh nggak pantas, Pak. Ngerti? Kamu duduk dulu sini. Are you okay? Enggak. Kan aku udah bilang sama kamu ya. Dia itu bukan cowok baik. Sorry, gue nggak tahu. Udah. Kalau gitu, ayo aku antar pulang ya. Yuk.
Mau ngapain lo kesini? Lo udah salah cari masalah sama gue, Moreno. Apaan sih, Bas? Lo diem. Lo yang selingkuh, lo yang ngajak ribut, lo yang diam. Gue bakal cabut setelah gue kasih pelajaran buat cowok nih sialan. Ajar! Minggir, bos! Bas, stop! Stop! Bas, udah Bas! Nat, bener Nat. Kabur, kabur! Ren, lu gak apa-apa Ren? Tangannya kena. Gak apa-apa, gue cuma tangan gue. Kita harus balik ke rumah sekarang. Ayo. Mohon maaf Ibu, Pak Wijaya belum bisa menemui Ibu secara langsung. Beliau berpesan sama saya, permohonan Ibu untuk perusahaan Wijaya belum bisa dikabulkan. Apa nggak bisa saya ketemu sebentar aja? Mohon maaf sekali Ibu. Beliau hanya mengutus saya untuk bertemu dengan Ibu. Saya mohon, Pak. Please. Saya minta maaf. Silakan. Moreno terlibat perkelahian saat menolong seorang perempuan. Namanya Nadia, Bu. Nadia? Saya baru dengar nama itu. Siapa dia? Setelah saya cek, dia itu salah satu penerima beasiswa di kampus, Bu. Beasiswa? Jadi dia miskin? Cari tahu semua tentang perempuan yang bernama Nadia itu. Waktu kamu 30 menit. Saya mau tahu semuanya. Oke? Baik. Sekarang telepon dia, suruh dia pulang ke rumah. Baik, Bu. Mama? Mama udah pulang? Itu nggak penting. Jadi ini yang namanya Nadia? Iya, Tante. Jadi anak saya jadi begini karena belain kamu? Ma, ini tuh bukan salah Nadia, Ma. Jelas salah dia. Karena pacar dia kan yang nusuk kamu. Saya minta maaf, Tante. Saya udah tahu siapa kamu, Nadia. Kamu anak yatim, ibu kamu cuma tukang jahit. Kamu masuk kampus karena beasiswa, dan bahkan kamu nekat jual diri. Jelas, kalau kamu itu cewek yang sengaja deketin anak saya, cuma ingin mengubah nasib, ya kan? Ma, stop! Nadia sama sekali nggak kayak gitu. Saya memang miskin, Tante. Tapi saya punya harga diri. Saya nggak peduli siapa Moreno. Dan saya juga nggak peduli seberapa banyak harta yang Tante punya. Saya udah sering ketemu perempuan kayak kamu, Nadia. Awalnya aja ngomongin soal harga diri. Ujung-ujungnya, saya udah pastikan arah kamu kemana. Niat kamu apa? Jauhin anak saya, atau kamu akan sangat menyesal. Ma, udah cukup ya. Tolong Ma, jangan kayak gitu, Ma. Sekarang saya minta kamu keluar dari rumah saya. Ma. Sorry, Tante, udah bikin masalah. Sekarang kamu pergi dari sini.
Udah, nah, kalau gitu saya permisi juga. Dan gue cabut ya. Masih berani juga lo datang kemari ternyata. Udah miskin, belagu banget lo. Itu karena lo udah nampar gue. Dan ini karena lo udah ngerebut Moreno dari gue. No, no! Moreno! Mulai sekarang, jangan pernah ganggu Nadia lagi. Paham? Kenapa sih lo selalu belain dia? Wanita lagu kayak dia tuh gak pantas lo bela. Apa kurangannya gue dari dia, no? Apa? Stop ngomong. Karena bukan itu ukuran manusia. Dan lo juga harus paham, lo sama dia itu beda. Derajat lo itu lebih rendah daripada Nadia. Karena hatinya baik, nggak kayak lo, busuk. Lo gak apa-apa kan? Lo kenapa masih bantuin gue sih? Gue gak mau ada masalah sama nyokap lo. Gue gak akan berhenti. Lo tuh ya, nyebelin banget. Keras kepala. Emang? Nat, gue itu emang keras kepala. Jadi gue gak peduli mau seluruh dunia ngomong apa. Karena apa? Gue cuma mau satu hal. Jangan sampai lo disakitin. Apalagi bikin lo sedih. Kenapa? Kenapa sekarang lo peduli sama gue? Tapi Ju, gak tau juga gue alasannya. Cuman kadang gak semua hal itu perlu alasan. So, feel free to hug me. Jadi perempuan miskin ini masih berusaha untuk mendekati Moreno. Lihat kamu ya, kamu akan menyesal.
mau jahit baju? Maaf, saya nggak biasa jahit di tempat murahan seperti ini. To the point aja ya. Anda ibunya Nadia? Iya, ada apa, Bu? Saya kemari untuk memberitahukan satu hal. Suruh anak Anda jauhin anak saya. Karena anak perempuan Anda tidak layak untuk anak laki-laki saya. Emangnya anak Anda ini siapa sih? Moreno. Oh, Moreno. Anak saya cuma ngajarin anak Anda. Karena anak Anda itu nilainya jelek. Anak saya mah pinter. Anak Anda yang butuh anak saya. Saya nggak buta ya. Saya juga tahu ada kelebihan di situ. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Paham? Ini cek 100 juta, seharusnya cukup untuk kalian. Jauhi anak Anda dari anak saya. Jangan pikir semua orang bisa dibeli dengan uang. Tenang aja, saya akan suruh anak saya menjauhi anak Anda. Tapi kalau mereka tetap dekat, bukan salah saya. Dan sebaiknya Anda cepat-cepat minggat dari sini sebelum saya ngamuk. Anda nggak mau lihat orang kampung ngamuk. Cari tahu pemilik kontrakan ini. Bayar berapapun. Pastikan mereka diusir dari tempat ini. Duh, Moreno bisa nggak ya kerjain ujiannya? Gimana kalau gue gagal bantuin dia? Kok dia belum keluar sih? Nadia! Gimana? Anjirin! Aku dapat 78. Serius? Iya. Walaupun cuma 78 ya, but... No, but I'm proud of you. I'm proud of you. Yeah. Sorry. Kayak terlalu excited. It's okay, sorry. Sorry. Makasih ya, Nat. Kamu udah selalu percaya sama aku, bahkan kamu nggak pernah nyerah sama aku. I'm happy I'm doing it. Au. Nasi. Iya. Dikit aja. Oke. Mau ikan? Boleh. Kayaknya kamu lagi seneng banget ya? Enggak, Bu. Biasa aja. Siapa lagi malam-malam gini? Ibu lihat ya. Ikut. Ibu Ana, ada apa kemari malam-malam? Saya cuma ingin kalian pergi dari sini. Oh
gitu, Bu? Saya dapat laporan, ibu kamu itu bawa laki-laki ke rumah ini malam-malam. Bikin malu aja. Itu fitnah ya, Bu ya? Saya nggak pernah bawa laki-laki ke sini. Bener, ibu saya nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kalian pikir saya percaya sama kalian? Banyak buktinya. Ini warga-warga aja banyak yang ngadu sama saya. Itu fitnah. Mana buktinya? Siapa yang ngadu? Itu gak penting. Yang penting saya mau kalian keluar dari rumah ini. Jack, Jiko, bawa barang-barang mereka semua. Nggak boleh, nggak bisa. Awas. Nggak bisa, saya nggak. Bu, kita ngomongin dulu. Pak, jangan sembarangan kayak gitu loh. Cepetan. Bawa semua barang-barangnya. Kita dong. Jangan. Jangan dibalikin. Jangan. Apaan sih? Jangan, Pak. Bu, kita bisa ngomongin Jangan, dulu, Bu. Pak. Bu, jangan langsung dibawa kayak gitu. Baru jangan, Pak. Hentikan. Kamu tahu kan siapa saya? Hah? Pak Wijaya? Saya Wijaya Gandakusuma, pemilik seluruh tanah yang ada di daerah ini. Dan yang kamu sakit itu adalah cucu dan menantu saya. Cucu. Pak. Pak, saya mohon maaf, Pak. Saya tidak bermaksud untuk melakukan semua ini, Pak. Saya cuma disuruh. Siapa yang nyuruh kamu? Saya nggak tahu, Pak. Saya disuruh sama bos mereka, Pak. Saya nggak mau tahu. Kalian dan kamu pergi dari sini. Maafkan saya kalau saya baru datang sekarang. Saya betul-betul nggak tahu kalau kalian hidupnya seperti ini. Seharusnya Bapak nggak usah kemari. Dulu Bapak udah ngusir saya sama Mas Arya karena saya miskin. Dan saya nggak pantas jadi menantu Bapak. Saya minta maaf atas sikap saya. Saya betul-betul menyesal atas apa yang sudah saya lakukan sama kalian. Bu, ini ada apa sih? Dia itu kakek kamu. Ibu selalu bilang kalau ayah kamu itu yatim piatu karena dia dibuang sama keluarganya karena nikah sama ibu, gadis miskin yang besar di panti asuhan. Keluarga ayah kamu selalu menganggap ibu nggak pantas masuk ke keluarganya. Tapi ayah kamu memilih ibu dan kamu. Dia meninggalkan segalanya dan melakukan apapun demi bertahan hidup. Tapi dia yang selalu memastikan
kalau ayah kamu tidak akan dapat pekerjaan dari perusahaan manapun. Sampai akhirnya dia cuma bisa jadi montir. Saya minta maaf, Dewi. Nadia, saya salah. Kamu mau maafin kakek kan, Nadia? Kakek dulu bodoh, sombong. Tapi sekarang kakek sudah sadar, Nadia, karena kakek salah. Saya hanya punya kalian. Dan saya ingin berbagi semuanya. Tolong Dewi. Nadia. Tolong beri kesempatan kepada saya. Saya betul-betul menyesal. Lebih baik Anda pergi. Nadia. Pergi! Saya nggak mau berurusan dengan Anda lagi. Saya nggak peduli siapa Anda. Saya nggak mau melihat Anda lagi. Bu, kenapa Ibu pendem semuanya sendiri? Maafin Ibu ya, Nak. Udah nutupin semuanya. Ibu nggak mau kamu sedih. Ibu harusnya nggak nutupin kayak gini. Aku nggak peduli sama kakek dan hartanya. Aku cuma peduli sama Ibu. Maaf Bu, Mbak ini keke mau masuk, padahal udah saya larang. Nadia, kamu ngapain kesini? Tanya aja sama ibu kamu. Apa semua perempuan yang tidak berkelas itu seperti ini ya? Masuk ke rumah orang, malam-malam, tanpa izin. Bedanya sama Tante. Tante datang ke kontrakan saya buat nyuap ibu saya. Terus karena itu nggak berhasil, Tante fitnah saya dan ibu saya sampai kita diusir dari kontrakan, iya kan? Ma, apa yang Nadia bilang itu benar. Perempuan ini bukan untuk kamu, Moreno. Tapi nggak gitu juga caranya, Ma. Cukup, Moreno. Seorang ibu tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Dan yang terbaik untuk kamu bukan perempuan ini. Titik. Tante tenang aja. Saya nggak akan berurusan lagi sama anak Tante. Saya juga bakal keluar dari kampus. Nadia. Nat.
Nadia! Moreno, please, keluar dari hidup aku. Nadia, denger aku dulu. Aku sama sekali nggak tahu loh. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku nggak tahu Mama bakal... Please lah, ya. Aku minta maaf sama kamu. Enggak. Aku nggak bisa sama orang yang mamanya benci sama aku. No, Nadia. Itu nggak bener sama sekali. Nat, aku sayang sama kamu. Enggak, No. Mama, kamu bener. Kamu sama aku, kita dari dua dunia yang berbeda. No, absolutely no. Hey, Nat, aku sayang sama kamu, Nat. Aku bahkan nggak tahu kalau hidup tanpa kamu. Aku nggak bisa. Apalagi kalau ibu aku juga tersakitin. Ibu aku tuh segalanya buat aku, No. Kamu harusnya perempuan yang ibu kamu anggap pantas. Dan itu bukan aku. Nat. Nat. Nadia. Bu, saya benar-benar mohon, Bu. Pak Wijaya sudah sekarat sekali, Bu. Saya mohon, Bu. Pak Alfian, ngapain Bapak kesini? Begini, Nadia. Tuan Wijaya sekarang sudah sekarat sekali kondisinya. Beliau kritis. Beliau hanya ingin satu hal. Dia ingin melihat cucunya sebelum... Saya berharap Bu Dewi dan Nona Nadia bisa memikirkannya kembali. Saya paham sekali kejadian dahulu membuat kalian sakit hati. Tapi Tuan Wijaya itu bukanlah orang yang dulu. Beliau sudah berbeda. Berbeda, Bu. Saya mohon. Saya nggak peduli. Tapi, Bu, kondisinya sekarat sekali, Bu. Bu, aku mau menemui kakek. Kek, udah tenang. Aku udah maafin. Kakek harus membaik, oke? Please. Tolong bantuin. Minta tolong. Kasih 200. Semua clear? Clear. 1, 2, 3. Masih belum ada respon, Dok. 1, 2, 3. 3. Oke, ayo bangun.
Detak jantung pasien kembali, Dok. Kita sama-sama berdoa agar kakek Anda bisa terlepas dari masa kritisnya. Thank you udah berjuang, thank you. Aku udah maafin kakek, oke? Udah aku maafin, oke? Selamat datang kembali ya, Kek. Terima kasih, Nadia. Dewi, terima kasih ya. Nadia. Ya, Kek. Apakah kamu sudah siap? Siap. Maksudnya, Kek? Untuk menjadi keluarga Wijaya. Moreno, kita ada masalah besar. Perusahaan akan ambruk kalau proyek ini nggak jalan. Kita butuh suntikan dana dari Wijaya Group. Iya, Ma. Aku tahu kok. Tapi setelah aku baca ulang, emang idenya itu ya biasa aja. Kita butuh sesuatu yang baru, Ma. Dan aku punya ide. Duh, kamu tahu apa sih soal bisnis? Jangan ngasal deh. Kamu kan baru juga lulus kuliah. Ma. Paling juga ide kamu nggak kepake. Ma, tolonglah, percaya gitu loh sama aku. Kasih aku satu kesempatan gitu. Cukup, Moreno. Cukup ya. Kamu Mama izinkan untuk ikut meeting. Tapi jangan banyak bicara. Dengerin aja, ikutin Mama, ya. Kita butuh proyek ini. Kalau gagal, habis kita. Permisi, maaf Bu Amanda, sudah menunggu lama. Sebentar lagi cucunya Pak Wijaya akan segera datang. Cucunya? Iya Bu, Pak Wijaya sudah menyerahkan semuanya ke cucunya. Beliau sudah turun dari perusahaan, Bu. Cucunya? Ya ampun, pasti anak kecil yang baru belajar bisnis. Pasti gampang diterima daripada proyek kita dulu yang selalu ditolak. Sepertinya meeting hari ini akan cepat selesai deh. Mana sih ini? Udah setengah jam loh kita nunggu. Iya. Nggak profesional banget.
Maaf ya Pak, Bu, sudah menunggu lama. Bu Amanda, saya perkenalkan Ibu Nadia Gandakusuma, cucu dari Pak Wijaya Gandakusuma. Beliau akan menggantikan Pak Wijaya meeting hari ini. Bu Nadia, perkenalkan ini Bu Amanda dan anaknya, Moreno, beserta partner bisnisnya, Pak Gunawan beserta anaknya, Mbak Serly. Selamat siang, Bu Amanda. Cucu Pak Wijaya? What? Oh, cucu Pak Wijaya, orang yang paling kaya di kota ini. No way! Nggak mungkin, ya? Kalian pasti bercanda kan? Ya ampun. Betul, Bu. Pak Wijaya Gandakusuma adalah kakek saya. Oh my God, anak ini halu. Halu deh lu. Dia cucu Pak Wijaya, orang terkaya di kota ini. Kuliah aja masih pakai beasiswa. No way! Stop. Saya bener-bener cucunya Pak Wijaya. Udah deh, udah. Jangan bercanda. Cukup, Ma. Apapun yang mereka omongin mau benar atau enggak, Mama nggak bisa ngerendahin orang kayak gini. Pak Wijaya, nice to meet you. Pak Wijaya, senang sekali bertemu dengan Anda. Saya pikir Bapak nggak mau datang loh. Tadi katanya cucu Bapak yang mau meeting. Tapi tahu-tahu ada perempuan ini yang datang, ngaku-ngaku sebagai cucu Bapak. Padahal dia kan office girl, nggak tahu malu. Iya Pak, pecat aja Pak. Dia memang cucu saya. Cucu saya satu-satunya pewaris tunggal Wijaya Group. Dan kalian sudah merendahkan cucu saya. Nadia, maafin saya loh. Saya tadi nggak bermaksud apa-apa. Beneran deh. Iya Nadia, me too. I'm just kidding. Kita masih bestie kan? Oh gitu. Jadi waktu ibu dulu fitnah saya dan mama saya sampai kita diusir dari kontrakan dan bikin saya keluar dari kampus, itu semua bercanda ya Bu? Dan kamu Shirley, pas dulu kamu nyiram saya pakai air, kamu bully saya, terus kamu sebarin foto editan-editan saya ke satu kampus, itu juga bercanda? Iya. What? Iya, Ma. Soalnya kan waktu itu aku nggak tahu dia siapa. Itulah masalahnya. Manusia-manusia kayak kalian nggak akan bisa menghargai orang kalau mereka nggak kaya raya. Menyedihkan. Saya akan bersikap profesional.
Di sini kita semua sedang bekerja ya. Boleh minta proposalnya? Saya sudah baca pitchingan Ibu, tapi jujur aja, menurut saya ini masih di bawah standar. Kalau Ibu ada ide atau revisi mungkin kami bisa dengan senang hati mengakomodir keinginan Ibu. Oke, boleh Ibu kalau Ibu punya ide, silahkan. Belum ada sih, Bu. Mohon maaf sebelumnya saya menginterupsi. Tapi Ibu, saya sudah sediakan plan B-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengizinkan saya akan mempresentasikan ide saya sekarang. Bagaimana, Pak? Bu? Silahkan dijelaskan, Moreno. Saya akan memulai presentasinya sekarang. Tapi sebelum saya mulai, saya mau kalau ini akan menjadi perusahaan baru saya. Dalam artian saya memiliki perusahaan sendiri. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu suka dan berkenan dengan ide yang akan saya presentasikan ini, saya mau ini menjadi proyek pertama saya. Kamu keterlaluan, Moreno. Ma. Moreno, kamu bisa-bisanya berani-beraninya kamu naikin suara kamu depan Mama? Udah saatnya, Mah, aku keluar dari bayang-bayang dan pengaruh Mama. Karena selama ini memang Mama nggak pernah kasih aku kesempatan untuk berkembang sendiri, kan? Apalagi untuk berhasil dengan apa yang aku bisa. Karena apa? Karena Mama selalu menganggap aku bodoh, kan? Emang sejak dulu cuma Nadia yang selalu percaya sama aku. Boleh Moreno sekarang di-share idenya. Saya mulai ya. Silakan. Jadi, saya pikir itu dia, Pak. Ide kamu brilian, Moreno. Terima kasih, Nadia. Kalau kamu berniat untuk bergabung di Wijaya Group, we would be so happy to have you here. Okay, of course I do. Saya sangat bersedia, Ibu. Gak ya, gak mungkin Moreno. Gak bisa ya. Moreno, kamu anak saya. Kita pulang sekarang. Aku nggak mau, Ma. Bu Amanda, kita sedang meeting penting, Bu, di sini. Kalau Ibu nggak bisa menahan emosi, saya persilahkan keluar. Kamu nggak bisa ngusir saya. Ayo Moreno, kita pulang sekarang. Aku tetap di sini, Ma.
Dasar anak durhaka. Kalian pikir kalian hebat ya? Lihat aja kalian. Moreno, Nadia, saya balas kalian. Iya, Tan. Kita harus balas mereka. Papa kemana ya? Papa di mana? Papa sudah pulang. Papa ninggalin aku. Kamu pulang aja sendiri. Aku pulang sendiri. Iya. Kita bangkrut, Shirley. What? Kita bangkrut? Kamu baik-baik aja. Iya, aku nggak apa-apa. Kamu yakin ini yang kamu mau? 1000% aku yakin. Udah lama ya nggak ketemu. Lama? Lama? Ada apa kamu kesini? Kamu senang lihat Mama seperti ini? Enggak lama. Marino datang ke sini, pengen jenguk Mama. Dan sekalian mau pamit sama Mama. Ini surat pengunduran diri aku. Kamu tega sama Mama? Mama, Moreno cuma mau keluar dari bayang-bayang Mama. Bukan mau pergi selamanya dari hidup Mama. Pokoknya, Mama itu harus selalu semangat. Moreno selalu doain yang terbaik buat Mama, oke? Semoga cepat sembuh ya, Ma. Dan ini adalah saatnya untuk Moreno yang akan bahagiain Mama. Kamu sekarang jadi orang hebat. Apa dia yang udah mengubah kamu jadi hebat seperti saat ini? Iya, Ma. Itu benar banget. Moreno, aku mau ketemu kamu, Moreno. Tolong kasih aku kesempatan. Aku masih bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku. Shirley, percuma. Aku nggak suka sama kamu dan nggak akan pernah suka sama kamu. Enggak, Moreno. Kamu harus jadi milik aku. Moreno pamit ya. Nat. Ya? Makasih ya buat semuanya. Thank you. Makasih untuk apa? Karena kamu selalu percaya sama aku. Dan gak cuma itu.
Kau bisa ngelihat sisi baik aku yang bahkan orang lain pun gak bisa ngelihat. Karena aku tahu kamu cuma perlu satu orang untuk percaya, dan aku senang jadi orang itu. By the way, Nat. Ya. I have surprise for you. Surprise? Lihat ke depan. Nadia. Ya. Kamu itu datang di saat aku ngerasa kehilangan arah. Kamu itu selalu bikin aku ngerasa nyaman, Nat. Dan kamu satu-satunya yang percaya dan selalu ngedukung aku. Apapun itu yang aku lakuin. Kita ini apa ya? Dari benci jadi bucin. Nadia! Aku gak kebayang deh, apakah aku bisa hidup sehari tanpa kamu. Tapi jujur aku mau kita menua bersama, bahkan punya anak dan cucu. So, Nadia, will you marry me? Mau nggak kamu jadi teman hidup aku selamanya? Yes, I do. Yes? Yes.